Halo semuanya, selamat datang di podcast Kesehatan Gigi dan Mulut. Kali ini tema kita bedah mulut, frequently asked question, impaksi gigi dari pertanyaan yang sudah dikumpulkan. Hari ini saya bersama Oke, kembali lagi dengan saya, Dr. Wayan Sutresna. Saya seorang ahli bedah mulut dan maksilofasial, based di Bali, khususnya di Gianyar dan Denpasar. Oke dokter, pertanyaan pertama. Kenapa gigi bungsu sering bermasalah dokter? Oke, gigi bungsu itu adalah gigi geraham paling belakang. Dia biasanya sering bermasalah karena kurang tempat. Seperti gigi geraham-geraham lain udah tumbuh, terus dia munculnya tuh paling belakang. Dia nggak punya tempat yang bagus, yang cukup untuk dia tumbuh, sehingga posisinya bisa miring, bisa horizontal. Nah, dengan posisi tersebut, dia bisa merusak gigi depannya. Kadang gusinya bisa robek, bisa terkumpul makanan di daerah belakang, sehingga ada potensi menimbulkan infeksi, dan demikian dia bisa jadi nyeri. Efeknya terkadang tidak hanya nyeri, kadang sampai sulit membuka mulut, sampai pusing di kepala, seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya dokter. Ya. Kapan sebaiknya kita operasi gigi bungsu itu dokter? Oke, untuk gigi bungsu sebaiknya diperiksakan setelah usia 17 tahun. Jadi untuk check up aja bisa dilakukan foto ronsen panoramik, foto ronsen polos untuk melihat posisi gigi bungsu teman-teman. Ya, kapan bisa operasi ya harus kalau ada keluhan ya harus diambil. Seperti itu, keluhannya bisa nyeri, bengkak, pusing. Oke, pertanyaan selanjutnya dokter. Bagaimana proses operasi dari gigi bungsu dokter? Oke. Proses operasi gigi bungsu bisa kita lakukan dengan dua jenis pembiusan. Bisa menggunakan bius lokal hanya di rahang, atau yang kedua bius tidur atau general anestesi kita lakukan di ruang operasi. Itu berdasarkan ada indikasi posisi gigi, tingkat kecemasan dari pasien. Dari situ kita memutuskan untuk menggunakan bius yang mana. Kemudian anggaplah kita mengerjakan dengan bius lokal ya di dental office, di ruang klinik gigi ya. Yang pertama kita lakukan pembiusan, nanti ada dengan disuntik dengan obat bius di daerah yang akan kita lakukan tindakan. Kemudian teman-teman akan terasa tebal atau kebas, bisa di bibir atau di lidah atau di pipi. Kemudian kita lakukan pembukaan sayatan kecil, kemudian mungkin ada sedikit pengurangan tulang penyangga gigi, sedikit mungkin 1-2 mili, kemudian giginya kita pecah, dipotong menjadi 2 atau 3 bagian untuk meminimalkan trauma waktu pengambilan, seperti itu. Kemudian ada sedikit penjahitan, dan setelah tindakan kita biasanya resepkan obat pereda nyeri, antibiotik untuk mencegah infeksi, dan obat anti bengkak untuk mengurangi bengkak. Oke, kira-kira apa saja risiko operasi dokter? Operasi dari impaksi gigi. Risiko operasi impaksi gigi nomor 1, risiko yang paling sering adalah bengkak. Bengkak kadang sampai pipi luar. Mungkin sekitar 50-60% pasien bisa bengkak kadang sampai pipi luar. Jadi bengkaknya mungkin sekitar 3 hari atau 4 hari, biasanya hari keempat itu udah mulai mereda. Itu nomor 1. Nomor 2, mungkin ya agak ketarik sedikit di pipi, terasa ketarik sewaktu operasi. Kemudian terkadang ini risiko yang jarang sih terjadi, luka di sudut bibir, terkadang mungkin sangat kecil risikonya. Kemudian mungkin ada risiko cedera saraf sensoris karena ujung akar dari gigi bungsu tersebut biasanya dekat dengan saraf. Resikonya kecil, kurang dari 5% mungkin, tapi yang berefek hanya sensorisnya aja ya. Efeknya mungkin ada rasa tebal atau kebas, bisa di bibir atau di lidah atau di pipi. Untuk gerak bibir, fungsi bicara, gerak motoris itu nggak ada pengaruh seperti itu. Dan itu pun kalau terjadi kita bisa evaluasi, kita bisa berikan obat-obat neurotropik untuk membantu penyembuhan dari resiko cedera saraf sensoris tersebut. Oke, pertanyaan selanjutnya, kira-kira apa saja yang harus dipersiapkan sebelum operasi dokter? Oke, sebelum operasi gigi bungsu, persiapannya kita ngomong bius lokal ya, bukan bius tidur ya. Kita ngomong bius lokal. Yang pertama, pasien kita sarankan untuk makan 1-2 jam sebelum tindakan. Nomor 1. Nomor 2, malamnya jangan begadang. Tidur yang cukup 7 jam sampai 8 jam.
Yang ketiga, jangan cemas. Anda dihandle oleh dokter yang tepat. Kemudian selanjutnya, jangan datang sendiri. Kalau bisa ada yang nemenin. Jangan datang sendiri bawa kendaraan sendiri, jangan. Setidaknya waktu pulang ada yang nemenin, waktu ngambil obat juga ada yang nemenin. Selanjutnya jangan lupa berdoa. Terkadang dengan kondisi khusus pasien memerlukan minum obat sebelum tindakan. Kalau memang ada membutuhkan minum obat sebelum tindakan, ingat obatnya dibawa. Dan yang terakhir, foto ronsen atau foto ronsen panoramik atau CBCT itu jangan lupa dibawa. Nanti kalau dibawa nggak jadi, operasinya batal. Ya. Selanjutnya, setelah operasi, apa yang harus diperhatikan? Ada beberapa poin yang harus kita perhatikan setelah operasi ya. Yang pertama, teman-teman setelah operasi pasti diminta gigit kasa, itu digigit 30 menit sampai 60 menit. Setelah itu kita evaluasi. Kalau memang tidak berdarah, oke, berarti aman, tidak usah gigit kasa lagi. Kemudian kalau memang setelah itu ada obat, boleh minum obat, antibiotik, pereda nyeri sama anti bengkak. Nah, hal-hal yang dihindari, yang pertama, teman-teman jangan konsumsi makanan atau minuman yang kondisinya panas atau pedas, jangan dulu. Ya, sama konsistensi yang makanan yang keras seperti kerupuk, peye, chips itu jangan, karena risiko menggesek atau merobek daerah operasi. Nomor 2, jangan berkumur terlalu sering atau terlalu keras. Kalau rasa tidak nyaman di mulut, bisa dibilas. Kumur boleh sesekali, tapi jangan terlalu konsistensi yang sering dan keras. Kemudian kalau bisa minum dengan sedotan itu jangan ya, minum dengan sedotan kecil jangan, karena respon menyedot itu bisa merangsang perdarahan. Mungkin langsung minum aja dari gelas atau dari botol, atau menggunakan sedotan yang agak gede ya, agak lebar, sehingga tekanan menyedotnya berkurang. Terkadang juga beberapa pasien juga sering memainkan daerah operasi ya, kadang karena ada jahitan di dalam, kadang lidah main-main ke sana atau enggak tangan main-main ke sana, itu jangan ya, karena kotor ya, tangan kotor itu juga bisa menyebabkan kalau kukunya tajam itu bisa kegores daerah operasi, itu jangan. Kalau merasa sedikit tidak nyaman bisa dibilas aja, seperti itu. Sama yang terakhir, ini untuk khusus 1 jam setelah tindakan, terkadang kita pengen sering meludah. Tolong ludahnya ditelan dulu, karena kita sering meludah, jadi kasa di dalam itu bisa geser waktu kita gigit. Jadi tidak fit gigit kasanya, seperti itu. Kalau bisa, telan dulu ludahnya di 1 jam pertama, setelah itu bebas meludah. Tapi jangan terlalu sering juga meludah. Okay. Hal suggestion-nya yang disarankan, nomor 1, diet yang lunak ya. Bisa bubur, bisa sup, bisa jus. Kalau mau makan ayam boleh. Nasi yang konsistensi lembek boleh. Asal jangan yang pedas sama yang panas. Ada beberapa yang nanya, kopi boleh dok? Boleh, kopi dingin enggak apa-apa. Seperti itu. Terus yang kedua yang disarankan, ini penting, kompres dingin di pipi luar. Pakai ice bag, es batu, kompres di pipi luar di daerah operasi, ini sangat membantu untuk mengurangi nyeri sama mengurangi bengkak. Selanjutnya biasanya ini rewardnya sih, es krim boleh setelah tindakan, tapi jangan terlalu banyak, nanti malah flu. Ya, tapi setelah makan es krim harus minum air putih ya, biar nggak lengket di tenggorokan. Kemudian minum obat secara teratur, harus sikat gigi tetap seperti biasa, kalau bisa sampai belakang, tapi pelan-pelan, daerah yang dioperasi juga disikat karena mengurangi risiko sisa makanan atau debris menempel di jahitan. Terus lidah juga ingat disikat. Kalau penggunaan obat kumur bisa setelah sikat gigi. Jadi yang utama itu sikat gigi, seperti itu. Dan kontrol, kalau emang bisa kontrol hari ketiga sama hari ke-7 setelah tindakan bagus, tapi kalau nggak bisa di hari ke-7 setelah tindakan kontrol. Ya untuk lihat kondisi luka pasca operasi. Setelah kontrol, lepas jaritan, itu kan masih ada luka, itu normal atau enggak dok? Oke, mungkin saya luruskan ya, itu bukan luka ya. Terkadang after surgery, 7 hari setelah operasi, terkadang masih ada lubang di bekas pencabutan. Bekas kita operasi itu tidak apa-apa, itu normal. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, dia akan nutup sendiri sekitar mungkin 3 minggu sampai 4 minggu setelah tindakan. Penyembuhannya dari bawah, dari tulang. Dari teman-teman bisa lakukan kumur, makanan masuk ke lubang atau soket tersebut, teman-teman bisa kumur atau menggunakan water pick atau menggunakan siring khusus untuk membersihkan daerah tersebut kalau termasuk kemasukan makanan kayak gitu. Oke, yang terakhir dokter, Ya. ada kesan atau pesan untuk pasien yang masih takut untuk cabut gigi?
Kalau teman-teman yang masih takut untuk operasi atau cabut gigi bungsu, datang aja. Kadang kita takut itu karena nggak tahu detail masalahnya apa dan detail solusinya itu apa. Teman-teman bisa datang ke dokter bedah mulut terdekat, tanyakan bagaimana prosedur secara detailnya. Dengan teman-teman tahu prosedur secara detail, teman-teman jadi paham dan apa yang kira-kira dilakukan proses operasinya ke teman-teman. Dan sampaikan juga apa kekhawatiran-kekhawatiran yang teman-teman rasakan sebelum operasi gigi bungsu. Sehingga kalau itu semua udah terjawab, ya teman-teman lebih confident, lebih percaya diri untuk melakukan operasi gigi bungsu tersebut. Oke, saya rasa cukup dokter pertanyaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Oke, dah.